Shalom sahabat Ebenezer, damai Natal atas kita semua. Dunia tidak pernah tahu hati yang begitu murni, karakter yang tanpa celah, belas kasihan yang begitu melimpah, sehingga ia tidak pernah kehilangan kesempatan untuk mengampuni. Ya, dia adalah pribadi yang akan kita rayakan, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada kebohongan dalam bibirnya, tidak ada gangguan yang mengaburkan pandangannya. Dia menyentuh ketika orang-orang berbalik. Dia bertahan sementara yang lain menyerah. Yesus adalah teladan utama bagi semua orang. Dan apa yang telah dilakukannya, persis yang diminta Allah terhadap sisa hidup kita. Surga mengajak kita mengepaskan lensa hati kepada Juru Selamat dan menjadikan Yesus sebagai sasaran hidup kita. Lihatlah Yesus. Apakah artinya melihat Yesus? Perhatikan para gembala. Mereka tidak puas dengan melihat kor para malaikat saja. Mereka tidak pernah melihat kemuliaan seperti itu, tapi mereka ingin melihat pribadi yang mengirim para malaikat itu. Demikian juga Simeon. Entah bagaimana Simeon tahu bahwa ada di gendongan Maria Allah yang Maha Tinggi, dan bagi Simeon melihat Yesus itu cukup. Kini ia siap meninggalkan dunia. Sebagian orang tidak ingin meninggal sebelum melihat dunia. Mimpi Simeon bukannya tanpa pengharapan. Ia tidak ingin meninggal sampai ia melihat pencipta dunia. Ia harus bertemu Yesus. Para Majus juga seperti itu. Mereka tidak puas dengan melihat cahaya bintang. Mereka harus melihat cahaya Betlehem. Tapi ada juga contoh-contoh yang tidak mencari dia. Seperti Raja Herodes yang puas dengan kekuasaan. Atau seperti pemimpin agama yang suka membaca tentang dia daripada melihat dia. Perbandingan antara mereka yang melihat dia dan mereka yang mencari dia adalah 1000 banding 1. Namun rasio bagi mereka yang mencari dia dan mereka yang menemukan dia adalah 1 banding 1. Semua yang mencari dia menemukannya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ya, para murid pun menetapkan pandangan mereka pada Yesus. Matius pemungut cukai yang suka menarik pajak setinggi mungkin juga mencari Yesus. Matius mendapat upah dengan kehadiran Yesus di rumahnya. Bagaimana dengan orang sederhana? Lihatlah Zakeus yang jauh dari orang hebat. Ia tidak puas hanya melihat Yesus dari jauh. Ia memiliki rasa haus dalam hatinya untuk melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Tapi ada lagi pengusaha muda kaya yang tidak punya waktu untuk bercakap-cakap. Ia langsung pada inti permasalahannya. Apa yang harus kulakukan untuk selamat? Tidak ada yang salah dengan pertanyaannya, tetapi hatinya bermasalah. Ia menginginkan obat, sedangkan yang lain menginginkan dokter. Ia ingin jawaban kuis, tapi yang lain menginginkan guru. Yang lain menginginkan lebih dari pesta dan keselamatan. Mereka menginginkan juru selamat. Mereka ingin melihat Yesus. Dan Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh berusaha mendapatkan dia, mencari dia dan menelaah dia dengan rajin. Jangan puas hanya melihat bintang. Undanglah Yesus ke rumah Anda. Pandanglah Yesus dan bukan palungannya saja. Tirulah Zakeus. Ambillah resiko apapun untuk melihat Yesus. Allah memberi upah bagi mereka yang mencari Dia. Bukan yang mencari doktrin atau agama atau sistem dan syahadat. Apa upahnya melihat Yesus?
kata lain adalah hati Yesus semakin serupa dengan Dia. Kristus tidak merasa bersalah. Dia tidak memiliki kebiasaan buruk, dan Allah ingin melenyapkan kebiasaan buruk kita. Yesus berbelas kasihan kepada pemberontak dan semangat menghadapi tantangan. Allah juga menginginkan kita memiliki hati yang sama. Dan ini hanya bisa didapat ketika kita mengundang Dia masuk ke dalam hati kita. Yesus mengasihi kita apa adanya, tetapi Ia tidak akan membiarkan kita seadanya. Dia ingin kita menjadi serupa dengannya. Kiranya Natal tahun ini membawa dampak kekal dalam hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.